Nafsu manusia cenderung menyalahkan sesuatu yang tidak disenangi, bahkan perasaan dalam dirinya yang tidak disenangi, perasaan kesal, sumpah, marah, sedih, benci, sepi dan perasaan yang tak disenangi yang lain, seakan itu bukan bagian dari perasaannya. Padahal jelas-jelas dia tak pernah kulakan di pasar, seperti memborong buah yang isinya busuk semua, sama sekali tidak. Perasaan itu pembusukan hatinya sendiri. Jika tahu betapa tanah itu butuh dibusukkan, butuh diberi kotoran, harus ada cacingnya yang menggelitik agar tanah subur. Rasa takut, gelisah, resah, suntuk, sumpek, khawatir, itu diciptakan Allah, berenang di kedalaman hati, mengaduk-aduk kedangkalan pikiran, agar kekeruhan terjadi, lalu timbul ingin lepas dari itu semua, pengalaman mencari kebeningan dari keruh. Dari satu lompatan ke lompatan yang lain, dari sekian jalan pelarian, akhirnya akan ditemukan jalan pelarian terbaik, dan saat itu diri sadar, wow, ini tuh maksudnya Allah menjadikan beraneka ragam kekeruhan dalam hati dan pikiranku. Khusu dalam Al-Quran Allah menyebut khusu adalah sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusu. Khusu dalam artian kehadiran hati, artinya adanya hati terisi asma Allah. Tergambar tak lepas, selalu tetap tak pergi, makanya dikatakan sholat itu berat, sulit, sebab sulitnya selalu menghadirkan hati, atau selalu adanya Allah dalam hati. Khusu dan ketenangan batin itu seperti pohon dengan buah, jika hati seseorang khusu maka akan berbuah ketenangan batin, Fainan zikrallohi tatmainul qulub. Sebenarnya mengingat Allah itu bisa menenteramkan hati tenang, atau batin tenang. Jika batin tiada ketentraman, maka tak akan ada namanya ketenangan, seperti desa yang selalu dilanda perang, atau batin yang selalu perang, perang batin. Manusia itu tak lepas dari nafsu, kecondongan dengan yang menguntungkan, benci dengan kerugian. Kesemuanya berubah dan bergeser sesuai dengan kepahaman dalam diri manusia, dan kedewasaan berpikir, mana yang sebenarnya menguntungkan, dan mana yang sebenarnya merugikan. Begitu juga rasa cinta, awal pasti seorang memandang bahwa yang cantik adalah yang perlu dicinta, tapi setelah dia direpotkan dengan kecantikan. Karena istrinya yang cantik sering dibawa kabur orang, maka akan berubah pandangannya yang baik hatinya, ternyata yang harus dicinta. Lalu manusia mencintai kebaikan, karena keselamatan yang tersimpan di dalamnya, terbolak-balik dia memperjuangkan kebaikan, tapi sekali-kali dia tak bisa lepas dari nafsu, ketika kebaikan yang digenggam lepas terurai begitu saja, tanpa dia mampu menahan. Maka dia akan menginginkan yang lebih kekal, lalu mencari jalan kekal yang bisa ditempuh dan dicapai, mengumpulkan janji-janji dan dalil yang mengarah pada pencariannya, yang mendukung pada apa yang diharap. Sejalan dengan pencarian, jika pencariannya benar, maka kemudian manusia akan menemukan ternyata cinta bisa menjadikan yang jauh menjadi dekat, yang tercerai-berai bisa memadu, yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena bersesuaian dengan Sang Maha mempunyai cinta, yaitu pencipta cinta, sebenarnya antara kekasih tiada penghalang, tak ada hijab antara doa dan ijabah, tak ada timur dan barat, karena Allah itu satu. Cinta pada Allah jika telah sampai pada puncaknya, maka kehendak diri adalah kehendak Allah. Tak ada pengkhianatan dan penduaan, tak ada perselingkuhan antara kekasih. Bahkan tak ada tempat untuk hati menempatkan tempat benci. Karena tak ada tempat di hati selain Allah, cinta adalah zatnya, nama dan sifatnya tak terpisah. Dua adalah juga ijabahnya, sebab dua adalah perintah kekasih, maka tak ada kata jauh atau terhalang waktu. Karena memandang sang kekasih, dunia musnah seperti mata silau pada cahaya.